Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Federico Di Marco secara resmi telah menaikkan kontrak baru dengan Inter yang akan membuatnya bertahan bersama Nerazzurri hingga Juni 2026. Inter melalui website resmi mengumumkan bahwa sudah tercapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak Federico Di Marco dengan klub. Kontrak baru pemain berusia 24 tahun ini berlaku sampai dengan 30 Juni 2026. Inter tidak menyebutkan nilai kontrak baru Di Marco, namun berdasarkan rumor yang beredar bahwa gajinya dinaikkan dari 1 juta euro per musim menjadi 1,5 juta euro per musim. Setelah memantapkan posisinya sebagai pemain reguler di skuad Simone Inzaghi. Dia telah mengikuti jejak Nicolo Barella, Lautaro Martinez, dan Alessandro Bastoni untuk berkomitmen melanjutkan petualangannya bersama klub. Di media sosial pribadinya, Di Marco meluapkan kegembiraannya setelah memperpanjang kontrak dengan klub kebanggaannya ini. Senang telah memperbarui kontrak dengan warna hatiku. Terima kasih khusus kepada klub atas kepercayaannya, kepada rekan satu tim saya dan kepada para penggemar yang menunjukkan kasih sayang yang luar biasa kepada saya setiap hari. Gelandang Inter Hakan Çalhanoğlu memiliki waktu libur lebih lama, pasalnya sang pemain bakal absen di laga awal paruh kedua Serie A melawan Bologna karena menjalani skorsing satu pertandingan seperti yang dilansir FC Inter News. Gelandang asal Turki itu mendapat kartu kuning dalam kemenangan 1-0 Nerazzurri atas Torino kemarin. Kartu kuning tersebut merupakan yang kelimanya di musim ini, yang membuatnya harus melewatkan perjalanan ke Bologna pada tanggal 6 Januari 2022. Kendati demikian, Inter tidak begitu risau karena mereka sudah dapat kembali mengandalkan gelandang Italia Nicolo Barella yang telah menjalani hukuman larangan bermain di laga sebelumnya melawan Torino. Inter bertekad langsung tancap gas dengan mengalahkan pasukan Sinisa Mihajlovic untuk melanjutkan dominasi mereka di Serie A. Situs statistik Opta telah merilis starting 11 terbaik selama paruh musim pertama Serie A 2021-2022 setelah semua tim melakoni pertandingan pekan ke-19. Opta mencatat ada sejumlah pemain yang memiliki catatan statistik ciamik dan perusahaan analisis dan statistik olahraga ini kemudian memilih 11 pemain terbaik di masing-masing posisi dan mengumpulkan mereka dalam satu tim impian. Inter yang saat ini memuncaki klasmen Serie A dengan koleksi 46 poin hanya memiliki 3 wakil di starting 11 terbaik, yakni Samir Handanovic, Hakan Çalhanoğlu, dan Marcelo Brozovic. Anehnya tidak satupun bek Nerazzurri yang masuk dalam daftar, padahal pasukan Simone Inzaghi sejauh musim ini hanya kebobolan 15 gol, yang merupakan catatan terbaik kedua di Serie A setelah Napoli yang kebobolan 14 gol. Inter bahkan sukses mencatatkan 6 kali clean sheet secara beruntun di Serie A usai meraih kemenangan atas Torino di pekan terakhir paruh pertama. Kemenangan 1-0 atas Torino juga memperpanjang kemenangan beruntun Inter di Liga menjadi 7 pertandingan. Mereka telah mengalahkan Napoli, Venezia, Spezia, Roma, Cagliari, Salernitana, dan sekarang Torino. Yang membuat kemenangan ini begitu luar biasa adalah Inter tidak kebobolan dalam 6 pertandingan terakhir mereka. Catatan ini melewati pencapaian Inter di tahun 2004-2005 yang tidak kebobolan di 5 pertandingan di akhir musim saat itu. Samir Handanovic terakhir kali kebobolan oleh Dries Mertens pada menit ke-78 saat menang 3-2 atas Napoli.
sehingga selisih gol Inter dari 7 pertandingan terakhir adalah 20 memasukkan dan 2 kemasukan. Tidak hanya pertahanannya yang kokoh, Inter memiliki serangan terbaik di Liga dengan 49 gol. Dalam 60 tahun terakhir hanya satu tim yang mencetak gol sebanyak ini di Serie A, yaitu Atalanta pada 2019-2020. Nerazzurri menorehkan 104 gol di Serie A pada 2021. Hanya AC Milan dengan 105 gol pada 1949 dan 120 gol pada 1950. Kemudian Torino 111 pada 1947 dan 114 pada 1949 yang mencatatkan performa lebih baik selama 1 tahun kalender di papan atas. Inter selalu mencetak gol dalam 38 pertandingan Serie A terakhir mereka. Terakhir kali mereka gagal melakukannya adalah hasil imbang 0-0 melawan Udinese pada 23 Januari. Sejak itu mereka terus mencetak 93 gol. Sepanjang tahun 2021 juga Inter telah meraih 32 kemenangan di Liga. Hanya satu tim yang menang lebih banyak dalam 1 tahun kalender dalam sejarah Serie A, yaitu Juventus pada 2016 dengan 33 kemenangan. San Siro juga telah menunjukkan dirinya sebagai benteng yang angker bagi tim tamu dengan Inter meraih 19 kemenangan kandang di Liga tahun ini. Hanya Juventus pada tahun 2016 dan Torino pada tahun 1948 yang membuat catatan lebih baik, yaitu 20 kemenangan kandang. Direktur Inter terkesan dengan performa Bremer saat melawan Nerazzurri pekan 19 kemarin. Seperti yang dilansir Calciomercato, Inter memang secara khusus memantau secara langsung aksi bek asal Brasil tersebut selama pertandingan yang dimenangkan Inter dengan skor 1-0 tersebut, karena ia telah dipertimbangkan sebagai target prioritas bagi klub untuk memperkuat lini pertahanan tim Simone Inzaghi. Penampilannya selama pertandingan menuai banyak pujian karena ia mampu membendung serangkaian serangan Inter yang terbukti kesulitan mencetak lebih dari 1 gol ke gawang Granata. Banyak tim yang telah dikaitkan dengan kepindahan pemain berusia 24 tahun itu, mengingat ia adalah bek muda berbakat dan kualitasnya sudah teruji di kompetisi kasta tertinggi di Italia. Selain itu dia disebut-sebut ingin segera melangkah ke klub yang lebih besar di Eropa, dan Nerazzurri siap memboyongnya jika ia tersedia pada jendela transfer Januari ini. Meskipun bursa transfer musim panas mendatang tampaknya lebih mungkin. Dua raksasa Milano, Inter dan AC Milan sama-sama siap memboyong striker muda Augsburg Zenan Pecinovic. Seperti yang dilansir Calciomercato bahwa Zenan Pecinovic telah menarik minat Nerazzurri berkat performanya yang luar biasa di level junior tim nasional Jerman. Kontrak striker berusia 16 tahun tersebut di Augsburg akan berakhir pada Juni 2022. Sehingga ini menjadi peluang yang menarik bagi Inter untuk bisa mengamankan tanda tangannya. Penyerang berkaki kidal ini telah mencetak 10 gol di ajang Bundesliga Sud-Sud-West sejauh musim ini. Dan juga telah mencetak 11 gol dalam 7 pertandingan bersama tim nasional Jerman U17. Berdasarkan catatan tersebut menjadikannya sebagai pemain muda dengan prospek panas untuk masa depan Inter. Tak heran jika Direktur Inter terus memantau dengan cermat perkembangannya. Kendati demikian, Nerazzurri bakal menghadapi persaingan dari AC Milan dan Bayer Leverkusen yang telah membuka negosiasi dengan agennya. Berita kurang baik datang dari gelandang Inter Stefano Sensi. Diberitakan La Gazzetta dello Sport, tempat tinggal sang pemain dibobol maling saat dirinya sedang bertanding membela Nerazzurri. Saat memasuki lapangan menggantikan Vidal di menit ke-82, disitulah momen sekawanan pencuri beraksi membobol apartemennya. Mereka masuk lewat jendela dapur. Akibatnya sejumlah barang berharga raib di gondol maling-maling tersebut.
Jam mewah senilai 1,1 miliar rupiah menjadi salah satu barang yang dicuri. Selain itu masih ada beberapa barang seperti tas dan perhiasan milik Sensi dan istrinya yang juga diambil. Dengan total kerugian dilaporkan mencapai 3,2 miliar rupiah. Polisi lokal sudah mengusut kasus ini.